Perkenalkan, nama saya Christian Yonatan. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Palangkaraya. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian UKIM praktek pembelajaran di SD Negeri 2 Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, yang akan saya lakukan secara daring. Hari ini saya akan mengajar kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran kedua. Mohon masukan serta tanggapan dari dosen penguji dan guru penguji terhadap kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Demikianlah perkenalan yang bisa saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Di sini Bapak Christian Yonatan ya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk melengkapi ujian UKIM ya PPG Angkatan 2 tahun 2021, di mana video ini dibuat pada hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Baik, kita mulai saja pelajaran kita. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, bagus. Bapak harap kalian semua selalu dalam keadaan yang baik ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kalian harus menjaga kesehatan tubuh kalian ya. Iya, Pak. Selalu gunakan masker ketika kalian berada di luar rumah. Nah, baik. Anak-anak, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian. Nak Safitri hadir? Iya, Pak. Ya, Nak Azam. Hadir, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Silakan Nak Azam bantu Bapak memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Iya, Pak. Teman-teman, mari kita sebelum melaksanakan pembelajaran, kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih Nak Azam. Bapak Ya, Pak. ucapkan terima kasih Nak Azam sudah mau membantu Bapak memimpin berdoa. Baik anak-anak ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Dalam hitungan ketiga, mari bersama-sama kita menyanyikannya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih anak-anak. Dengan kita menyanyikan salah satu lagu wajib, ya, kita bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kita, ya, rasa cinta kita terhadap tanah air. Baik anak-anak, hari ini ya kita akan belajar ya tema 4, berbagai pekerjaan ya, dengan subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita nanti, yaitu yang pertama, yaitu nanti setelah kalian mengamati materi yang Bapak share melalui Zoom ya, nanti kalian dapat menjelaskan nilai sila pertama yang terkandung dalam Pancasila dengan benar. Selanjutnya, setelah berdiskusi nanti, kalian dapat menganalisis contoh sikap yang mencerminkan nilai sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Mempelajari selanjutnya, pembelajaran melalui video nanti, ya, kalian dapat membuat gambar rumah impian kalian dengan
kreatif. Baik, nah itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak semua, Ya, Pak. ya. Ya, Pak. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya. 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 Sudah terlihat gambarnya? Sudah, Pak. Ya. Gambar apa yang kalian lihat? Gambar gedung. Gambar Gambar orang gedung. yang sedang memegang kertas. Iya, gambar gedung. Ada gambar orang yang memegang kertas. Nah, menurut kalian apa pekerjaan dari orang ini? Arsitek. Iya, bagus, arsitek. Terima kasih Nak Rizkia. Juga terima kasih Nak Ajam. Ya, benar. Ini adalah ya orang yang bekerja sebagai arsitek. Apa anak-anak? Apakah kalian tahu pekerjaan seorang arsitek? Tahu, Pak, saya, Pak. Gambar. Saya tahu, Pak. Membangun Ya, Nak Ajam. jembatan dan rumah. Membangun Jadi- jembatan dan rumah. Iya, menggambar jembatan dan rumah. Ayo mungkin yang lainnya. Pekerjaan arsitek itu merancang, tepatnya desain ya, mendesain sebuah bangunan ya. Bangunan itu bisa berupa gedung, bisa berupa jembatan, ataupun rumah ya. Lalu apa yang dihasilkan dari pekerjaan arsitek? Bisa Berupa apa? membuat bangunan yang kokoh, indah, dan nyaman. Iya, bagus. Pintar sekali Nak Ajam ya. Jadi yang dihasilkan dari pekerjaan arsitek itu ya adalah sebuah desain, sebuah bangunan ya. Bangunan yang bagus, bangunan yang indah, bangunan yang kokoh. Benar sekali seperti yang disampaikan oleh Nak Azam. Baik. Nah, selanjutnya, bekerja menjadi arsitek itu haruslah mempunyai nilai-nilai yang baik. Ya, salah satu nilai-nilai itu adalah jujur. Jujur, ya. Ketika akan membangun sebuah bangunan, mereka harus menyampaikan ukurannya dengan benar. Ya. Coba bayangkan jika ukuran bangunannya tidak sesuai, apa yang akan terjadi? Nah, apa yang akan terjadi, anak-anak? Bangunannya akan tidak tidak kokoh dan nyaman. Tidak kokoh dan nyaman. Iya, Dan indah. benar sekali. Nah, bisa saja bangunan yang dihasilkan menjadi tidak bagus atau menjadi tidak kokoh dan menjadi tidak nyaman. Nah, jadi oleh sebab itu bekerja sebagai seorang arsitek harus mempunyai sikap yang Jujur. harus mempunyai sikap yang jujur. Nah, jujur ini merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila Pancasila. Ya, jadi jujur ini merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila Pancasila. Baik, selanjutnya, nah perhatikan, ya, perhatikan gambar yang ada ini. Nah, ini gambar apa anak-anak? Pancasila. Iya, benar. Lambang Pancasila. Iya, benar sekali anak-anak. Nah, ini adalah ya gambar burung Garuda. Gambar apa? Burung Garuda. Iya, benar. Ini adalah gambar burung Garuda. Nah, burung Garuda ini merupakan apa? Merupakan lambang Pancasila. Iya, merupakan lambang negara Indonesia. Iya. Ya, gambar burung Garuda ini merupakan ya lambang negara Indonesia. Iya. Nah, kita melihat kembali. Nah, lihat di dada ya, di perisai ya. Di perisai ini terdapat 5 simbol. Ya, 5 simbol.
ada simbol bintang, ya. Kemudian ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, padi dan Kapas. Kapas. Iya. Nah, kelima simbol ini disebut sebagai Pancasila. Nah, Pancasila ini disebut sebagai dasar negara. Ya, dasar negara Indonesia. Di dalam perisai yang terdapat dalam Garuda Pancasila, ya, terdapat 5 simbol, ya, terdapat 5 simbol, yaitu yang pertama, bintang. Melambangkan apa bintang? Melambangkan sila pertama. Ya, Tuhanan yang berbunyi Tuhanan yang Maha Esa. ya. Selanjutnya yang kedua, rantai melambangkan sila kedua. Yang berbunyi apa? Kemanusiaan yang adil dan Ketiga, beradab. keempat, dan kelima. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Nah, masih ingatkah bunyi sila pertama, anak-anak? Masih. Apa berbunyi apa? Tuhanan yang Maha Esa. Ya, sila pertama, ya, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan hari ini nanti kita akan membahas mengenai sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Iya, sila pertama dilambangkan dengan apa? Bintang dan perisai. Bintang. Iya, Bintang. iya, bagus ya, benar. Jadi, ya, sila pertama, ya, dilambangkan dengan bintang, ya. Nah, bintang ini merupakan simbol dari sila pertama Pancasila, ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, makna tersebut dilambangkan dengan bintang emas bersudut 5, yang artinya sebagai sebuah cahaya untuk menerangi dasar negara yang 5. Ya. Kemudian sifat negara yang 5. Ya. Dan tujuan negara yang 5. Ya. Sedangkan latar perisai yang berwarna hitam ini menunjukkan warna alam dan mengandung arti bahwa berkat rahmat Tuhan adalah sumber dari segalanya. Nah, inilah arti dari simbol bintang. Sila keberapa? Pertama. Iya, pada sila pertama. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai ketuhanan itu mengandung makna bahwa kita segenap bangsa Indonesia meyakini adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Ya. Dengan ini menyatakan, ya, bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Nah, ini adalah sikap-sikap yang mencerminkan nilai pertama Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Yang pertama, coba dibaca Nak Safitri apa? Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Iya, terima kasih. Yaitu yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, coba Nak Azam dibaca. Toleransi menghormati agama atau kepercayaan orang lain. Iya, toleransi menghormati agama atau kepercayaan orang lain. Nah, jadi kita, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus bisa bertoleransi dan menghormati agama atau kepercayaan orang lain. Baik, Nak Rizkia. Yang ketiga, silahkan dibaca. Beragama. Iya, kerukunan antar umat beragama ini juga penting ya. Kita harus saling rukun, ya, dengan orang yang berbeda dengan kita, terutama berbeda keyakinan, ya. Tidak boleh membeda-bedakan, ya. Tidak boleh membeda-bedakan. Contohnya seperti kalian, ya. Kalian tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda keyakinan dengan kalian.
ya, kalian harus bermain bersama tanpa membeda-bedakan agama. Oke, baik, selanjutnya. Nah, Ana, silahkan dibaca nomor 4. Tidak memaksa agama kepada orang lain. Iya, terima kasih. Yang keempat adalah tidak memaksakan agama kepada orang lain. Artinya apa? Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mempercayai keyakinan kita. Itu tidak boleh karena setiap manusia itu ya mempunyai hak untuk mempercayai keyakinan mereka masing-masing. Baik, selanjutnya Anak Naysila yang nomor 5, silahkan dibaca. Rajin beribadah. Ya, rajin beribadah. Nah, rajin beribadah ini juga merupakan sikap yang mencerminkan nilai sila pertama. Pancasila. Ya, nilai pertama Pancasila. Ya. Rajin ibadah seperti apa? Contoh misalkan yang beragama Muslim, yaitu selalu sholat tepat waktu. Kemudian yang beragama Kristen mungkin ya beribadah datang ke gereja setiap hari Minggu. Baik, untuk yang ke-6 ya Bapak baca, memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah. Ya. Kemudian yang ke-7 merayakan hari besar agama. Nah, merayakan hari besar agama. Kemarin kita merayakan hari besar agama Islam. Hari apa? Hari Idul Adha. Iya, hari raya Idul Adha. Ya, itu juga merupakan salah satu sikap yang menunjukkan nilai pertama Pancasila. Iya. Kalau orang Kristen, ya, teman kalian yang beragama Kristen itu merayakan hari besarnya apa contohnya? Natal. Iya, Natal. Nah, selanjutnya yang ke-8, mempersilahkan teman untuk melaksanakan ibadah. Nah, ini juga merupakan salah satu sikap yang mencerminkan nilai pertama Pancasila. Ya, mempersilahkan teman untuk melaksanakan ibadah. Jadi, itulah sikap-sikap yang mencerminkan nilai pertama Pancasila. Baik. Nah, dari sini apakah ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Saya ingin bertanya, Pak. Baik, Nak Ana, silakan. Mengapa kita harus toleransi menghormati agama atau kepercayaan orang lain? Baik, terima kasih Nak Ana sudah bertanya mengapa kita harus toleransi menghormati agama atau kepercayaan orang lain. Tujuannya untuk apa? Mungkin ada di antara kalian yang bisa membantu Bapak menjawab pertanyaan Nak Ana? Untuk hidup rukun dan damai dan tentram. Bagus, Nak Ajam. Untuk hidup rukun dan damai. Ya, itulah ya tujuan dari kita bertoleransi menghormati agama atau kepercayaan orang lain. Lalu apa yang akan terjadi apabila kita tidak bertoleransi menghormati agama atau kepercayaan orang lain? Apa yang akan terjadi? Akan jadi pertengkaran, perdebatan yang besar, jadi perpecahan. Iya, bagus Nak Ana dan Nak Azam. Akan terjadi mungkin perkelahian, pertikaian, perselisihan, atau bahkan bisa memecah belahkan negara negara kita Indonesia. Nah, sekarang anak-anak ya, silakan anak-anak kerjakan LKPD 1 ya. LKPD 1 ini silakan kalian kerjakan ya. Tadi sudah Bapak kirimkan melalui WA grup kalian ya. Sudah mendapatkan semua? Sudah. Nah, baik, sama-sama kita lihat ya. LKPD 1 ya. Tujuan kegiatan ini kalian melakukan sebuah analisis terhadap kegiatan sehari-hari yang sesuai dengan nilai pertama dalam Pancasila. Ya, kemudian untuk langkah-langkah kegiatannya,
Yang pertama, kalian analisis contoh sikap yang menunjukkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalian tuliskan contoh sikap yang menunjukkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ke dalam kolom yang tersedia. Ya, jadi kalian tuliskan ya contoh sikap yang menunjukkan sila pertama Pancasila ke dalam kolom yang tersedia. Ya, silahkan dikerjakan. Ya, nanti setelah itu Bapak minta ya kalian masing-masing ya menyampaikan hasil dari LKPD 1 ini. Iya, Pak. Baik, silahkan dikerjakan. Baik, sudah anak-anak semua? Sudah. Baik. Nah, kalau sudah, Bapak minta ya masing-masing dari kalian menyampaikan hasil dari LKPD 1-nya. Bapak minta yang pertama coba Ana. Silakan sampaikan hasil pekerjaannya. Meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, toleransi, menghormati agama atau kepercayaan lain, tidak memaksa agama kepada orang lain. Iya, bagus. Terima kasih, Ana. Ya, sudah cukup bagus ya. Mantap, terima kasih. Ya. Selanjutnya untuk Safitri, silakan sampaikan hasil LKPD-nya. Meyakini adanya Tuhan, berdoa sebelum melakukan kegiatan. Iya, bagus ya. Baik, terima kasih ya Nak Safitri sudah menyampaikan hasil LKPD 1-nya. Selanjutnya Bapak minta untuk Nak Rizkia, silahkan Nak Rizkia sampaikan hasil dari LKPD 1-nya. Saya takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, rajin beribadah, berdoa sebelum melakukan pekerjaan. Baik, terima kasih. Nah, kita sudah melaksanakan LKPD 1, kalian sudah mengerjakan dan tadi kalian sudah menyampaikan ya hasil dari pekerjaan kalian dan kemudian tadi sudah kita evaluasi bersama dan hasilnya menunjukkan bahwa kalian ya dengan baik, dengan benar dalam mengerjakan LKPD 1 ini. Selanjutnya kita lihat kembali. Anak-anak semua, masih ingatkah kalian? Iya, Pak. Iya, Pak. Tentang pekerjaan arsitek? Masih. Apa yang dihasilkan oleh pekerjaan seorang arsitek? Bisa membuat bangunan indah, menghasilkan gambar dan rumah. Iya. Atau jembatan. Benar. Mendesain atau menggambar sebuah bangunan. Ingat, sikap apa yang harus dimiliki dari seorang arsitek tadi? Jujur. Iya. Jujur. Bagus, sikap jujur. Nah, arsitek, apa sih arsitek? Arsitek itu adalah pekerjaan yang membuat desain gambar sebuah bangunan. Dan gambar yang dibuat berupa gambar 3 dimensi. Gambar apa anak-anak? Gambar 3 dimensi. Iya. Apa itu gambar 3 dimensi? Nah, agar kalian lebih mengerti tentang menggambar bentuk 3 dimensi, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Sekarang kita mulai ya pembelajaran kita. Mari kita sama-sama simak penjelasan berikut ini. Benda 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, atau karya yang memiliki volume dan menempati ruang. Unsur volume inilah yang menjadi
pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi misalnya vas bunga, kursi, lemari, patung, jauh dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. Berikut penjelasannya. Benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contoh benda kubistis: kotak tisu, lemari, benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silindris atau elips. Contoh benda silindris: botol, benda vas bunga. Benda bebas. Benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contoh benda bebas: pohon dan buah-buahan. Demikianlah penjelasan materi mengenai benda 3 dimensi. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, tadi sudah disimak penjelasan video mengenai bentuk-bentuk benda 3 dimensi. Udah. Iya. Baik. Dari video tadi ada berapa bentuk benda-benda 3 dimensi? 2. Ada berapa? 3. Iya, ada 3. Yang pertama berbentuk apa? Kubistis, Iya, silindris, dan bebas. iya. Berbentuk kubistis, silindris, dan Silindris dan berbentuk bebas. bebas. 3 dimensi. Ya. Benda 3 dimensi ini merupakan karya seni rupa 3 dimensi, adalah karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, atau karya yang memiliki volume dan menempati bentuk ruang 3 dimensi. Nah, dalam menggambar bentuk 3 dimensi itu ada 3. Masih ingat yang pertama menggambar bentuk Kubistis atau kubistis. balok. Ya, kemudian Silindris, selanjutnya bebas. menggambar bentuk silindris, dan yang terakhir menggambar bentuk Bebas. bebas. Nah, jadi ada 3. Nah, selanjutnya, nah ini benda kubistis. Nah, apa yang dimaksud dengan benda kubistis? Silahkan dibaca, Nak Azam. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contoh lemari, meja, kursi, kotak pensil, kulkas, dan lain-lain. Iya, jadi benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus. Seperti balok, contohnya lemari, meja, kursi, kotak pensil, kulkas, dan lainnya. Selanjutnya, benda silindris adalah benda yang berbentuk silinder atau elips. Nah, contohnya seperti botol, gelas, mangkok, teko, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir, benda bebas. Nah, benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya seperti buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda-benda
lainnya. Nah, jadi inilah contoh dari benda-benda yang berbentuk kubistis, berbentuk silindris, dan benda yang berbentuk bebas. Ya, dari sini ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Tidak, Cukup Pak. jelas? Ya. Iya, cukup jelas. Baik. Nah, selanjutnya kalian tadi sudah menyimak video ya, video mengenai benda bentuk 3 dimensi dan apa saja contoh-contoh dari benda yang berbentuk 3 dimensi seperti berbentuk kubistis, berbentuk silindris, dan berbentuk bebas. Nah, sekarang silakan anak-anak kerjakan kembali LKPD-nya adalah kalian melakukan penyelidikan terhadap benda-benda di sekitar yang termasuk ke dalam benda 3 dimensi. Ya, langkah-langkahnya kalian temukan ya benda-benda berbentuk 3 dimensi yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian tulislah nama-nama benda tersebut ke dalam tabel yang tersedia. Nah, di sini. Nah, baik, silakan kalian kerjakan. Nah, untuk LKPD 2 ini juga sudah Bapak kirimkan melalui grup WA kalian ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Semuanya sudah dapat? Sudah. Ya. Baik, silakan dikerjakan dan nanti Bapak akan ya meminta kalian untuk menyampaikan hasil dari LKPD kalian. Baik, silakan. Sudah semuanya? Sudah. Baik, Bapak minta Nak Rizkia. Mana Nak Rizkia? Ya, Pak. Ya, coba sebutkan contoh benda yang berbentuk kubistis yang ada di rumah Nak Rizkia. TV. TV. Selanjutnya Benda silindris. berbentuk silindris. Teko. Teko. Kemudian benda yang berbentuk bebas. Batu. Batu. Baik, terima kasih Nak Rizkia. Selanjutnya untuk Nak Ana, silakan Nak Ana sampaikan LKPD 2-nya. Benda yang berbentuk kubistis, pintu, benda yang berbentuk silindris, botol minum, Ya. benda yang berbentuk bebas, buah-buahan. Iya, buah-buahan. Baik, kita menyampaikan dari hasil LKPD 2 kalian ya. Dari hasil yang kalian sampaikan tadi, Bapak bisa melihat bahwa kalian sudah cukup bagus ya, sudah cukup memahami dari materi yang Bapak sampaikan. Terbukti kalian sudah mampu ya menjawab dari hasil LKPD 2 ini dengan baik dan dengan tepat. Nah, untuk LKPD 3 ini ya, nanti kalian ya silahkan kalian kerjakan ya untuk LKPD 3 ini silahkan kalian kerjakan yang sudah Bapak kirimkan melalui WA grup kalian ya. Ya, Pak. Iya. Ya, Nah, Pak. tujuan dari LKPD 3 ini kalian membuat gambar rumah bangunan impian kalian. Ya. Nah, untuk langkah-langkahnya kalian sediakan peralatan menggambar kalian seperti pensil, buku gambar ya, pewarna, penghapus, penggaris, dan kemudian gambarlah rumah impi kalian di buku gambar. Buatlah seindah mungkin dengan memberi warna pada gambar rumah impian kalian. Kemudian hasilnya kalian foto dan kalian kirimkan ke WhatsApp pribadi Bapak. Ya, bisa ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Baik, cukup jelas untuk LKPD 3 ini? Sudah. Ya, baik. Ya, cukup jelas. Nah, selanjutnya untuk mengukur ya hasil pencapaian belajar kalian pada hari ini ya, Ya, Pak. selain kalian mengerjakan LKPD tadi ya, LKPD 1, LKPD 2 dan LKPD 3, sekarang silahkan anak-anak kerjakan latihan soal berikut ini
Ya, silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Ya, ada 1, 2, 3, dan 4. Ya, ada 4 soal latihan. Ya, silakan kalian kerjakan. Ya, soal ini sudah Bapak bagikan ke grup WA kalian juga. Sudah terima semuanya ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Kemana, Pak? Silahkan kalian kerjakan ya. Kemudian nanti hasilnya kalian kirimkan melalui WA pribadi Bapak. ya. Pak. Paham ya anak-anak? Paham. Paham. Ada pertanyaan? Pak. Anak-anak semua? Ya. Iya, Pak. Tadi kita sudah banyak belajar ya. Ya, belajar. Nah, dari hasil belajar kita tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, kita belajar mengenai apa tadi? Sila pertama Pancasila. Iya, sila pertama Pancasila ya. Dan belajar mengenai sikap-sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Contohnya apa sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila? Berdoa sebelum melakukan pekerjaan. Iya, berdoa sebelum melakukan pekerjaan. Selanjutnya apa lagi? Mengizinkan orang atau teman beribadah. Iya, benar sekali. Itulah sikap-sikap ya yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Nah, selain itu tadi kita belajar mengenai apa lagi? 3 dimensi. Iya, 3 dimensi. benar. Bentuk gambar 3 dimensi. Ada berapa gambar bentuk 3 dimensi tadi? Ada 3. Ya, yang pertama apa? Bebas. Balok. Kubistis. Ya. Silindris dan bebas. Bentuk bebas. Iya, bentuknya kubistis, silindris, dan berbentuk. Nah, jadi tadi kita sudah bersama-sama menyimpulkan ya hasil belajar kita. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa yang pertama adalah bintang merupakan simbol dari sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini, nilai ketuhanannya mengandung makna bahwa kita segenap bangsa Indonesia meyakini Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Selanjutnya, sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, toleransi, menghormati agama dan kepercayaan orang lain, ya, kerukunan antar umat beragama, tidak memaksakan agama kepada orang lain, kemudian rajin beribadah, memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah, merayakan hari besar agama, dan yang terakhir mempersilahkan teman untuk melaksanakan ibadah. Nah, benda-benda yang berbentuk 3 dimensi tadi, apa yang pertama? Bentuk kubistis. Contohnya apa? Lemari, jendela, lemari, pintu, TV, buku. Iya, soalnya benda yang berbentuk silindris, contohnya seperti botol, gelas, dan teko. Dan yang terakhir, benda yang berbentuk bebas, seperti buah-buahan dan pohon dan batu. Nah, jadi itulah kesimpulan yang bisa kita ambil ya pada pembelajaran kita pada hari ini. Cukup sekian ya pembelajaran dari Bapak ya. Sebelum kita akhiri ya, Bapak mau berpesan kepada kalian ya, rajin-rajinlah untuk belajar ya, karena belajar itu penting ya. Mengapa penting? Karena dengan kita belajar maka kita akan memperoleh banyak ilmu ya. Ilmu itu berguna sebagai bekal kita untuk menggapai cita-cita kita di masa yang akan datang. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ya, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan Nak Ajam pimpin doa teman-temannya. Ya, Pak. Teman-teman, mari sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Ajam ya sudah
membantu Bapak untuk memimpin doa ya. Itulah pembelajaran kita pada hari ini yang bisa Bapak sampaikan, dan Bapak ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ya. Selamat pagi.